Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan coba untuk simulasikan dan setup, yaitu lab simulasi network dengan menggunakan PNetLab. Jadi teman-teman untuk mendapatkan software PNetLab ini sangat mudah ya. Teman-teman tinggal ketik aja di sini googling, kemudian ketik aja di sini PNetLab. Oke, setelah teman-teman ketik PNetLab, klik aja di sini PNetLab. Nanti akan diarahkan ke halaman pnetlab.com. Ini adalah untuk simulasi network dengan menggunakan PNetLab. Jadi sebelum saya coba untuk download, di sini saya jelaskan sedikit dulu ya, atau introduction tentang PNetLab. Jadi PNetLab itu hampir sama dengan EVNG ya, mirip-mirip dengan EVNG. Jadi kalau teman-teman pernah setup EVNG atau barangkali teman-teman setup Cisco Packet Tracer atau JNS3, itu teman-teman saya jamin itu nggak akan mengalami kesulitan ya ketika teman-teman ingin setup dan lab dengan menggunakan PNetLab ini. Nah, kemudian bedanya apa sih antara Cisco Packet Tracer terus JNS3 atau EVNG? Jadi kalau Cisco Packet Tracer itu kan produk dari Cisco ya, jadi itu hanya iOS-nya itu ada di lokal gitu, dan itu sebenarnya kalau untuk lab ya dibilang bagus sih untuk Cisco Packet Tracer, seperti misalkan untuk lab spanning tree atau ether channel dengan packet tracer itu saya rasa lebih gampang ya untuk ngejelasin dan untuk lebih mengerti tentang kedua lab itu ya. Namun kelemahannya kalau Cisco Packet Tracer itu tentunya tidak sesuai dengan realnya. Ada beberapa komen yang nggak bisa digunakan di Cisco Packet Tracer. Kemudian untuk JNS3. Nah, JNS3 ini sebenarnya JNS3 EVNG ini adalah image-image yang bisa kita download di external website. Itu kita bisa dapatkan image-image-nya sesuai dengan yang di lapangan atau di production. Itu kita bisa dapatkan. Nah, namun kalau menurut saya itu saya lebih nyaman dengan menggunakan EVNG atau PNetLab ya, karena dari topologinya juga lebih rapih dan lebih enak aja dilihatnya gitu. Kemudian kalau untuk di EVNG atau di PNetLab, nah keduanya ini bedanya di mana sih? Jadi kalau teman-teman download image, baik itu di JNS3 atau di EVNG, itu teman-teman bisa dapatkan image-nya di external website ya. Jadi teman-teman harus download dulu, kemudian harus import gitu kan, copy, paste, drag, drop gitu kan, dengan menggunakan USCP misalkan. Nah kalau di PNetLab, jadi teman-teman bisa dapatkan image-nya itu download langsung dari cloud. Nah itu adalah secara garis besar perbedaannya. Dan perlu diingat juga untuk PNetLab ini adalah free ya, jadi gratis, supportnya juga gratis, bisa dapatkan di halaman website ini. Oke, langsung aja tanpa basa-basi saya coba untuk download ya. Klik di sini download. Itu diarahkan ke halaman download. Kemudian di sini ada step by step-nya untuk tutorial instalasi. Kemudian di sini ada tiga pilihan nih untuk link download-nya. Oke, di sini saya pilih yang atas, link download PNet 4.2.10 Google Drive. Saya klik di sini. Nanti dia akan diarahkan ke halaman download, kemudian klik download di sini. Nah, teman-teman bisa di-download di sini dengan kapasitas 1,9 GB. Oke. Jadi teman-teman tinggal klik aja di sini download anyway. Nah, saya nggak klik di sini ya karena saya sudah download di laptop saya. Jadi saya nggak download lagi. Kemudian terus apa lagi yang digunakan untuk lab ini selain untuk tentunya adalah software PNetLab sendiri yang dalam bentuk OVA. Teman-teman juga membutuhkan namanya VMware virtualisasinya. Oke, jadi teman-teman bisa dapatkan di sini. Nah, teman-teman bisa dapatkan di sini ketik aja download VMware. Kemudian klik di sini download VMware, kemudian akan diarahkan ke halaman VMware ini ya, vmware.com. Di sini ada dua pilihan, ada sistem operasi Windows dan ada sistem operasi Linux. Jadi teman-teman bisa pilih keduanya ya. Nah, di sini saya tentunya menggunakan Windows versi 16, namun di sini yang saya gunakan adalah versi 14. Oke, nah ini versi 14, sebenarnya nggak masalah ya. Jadi untuk simulasi FNG atau PNetLab itu yang direkomendasikan adalah 14, 15, dan 16 tentunya. Di sini saya masih menggunakan 14
versi 14, jadi nggak ada masalah. Kemudian untuk cara instalasinya gimana sih di VMware Workstation? Jadi untuk Workstation ini standar instalasinya adalah standar Windows, Mac Finish. Gitu aja untuk instalasinya. Di sini saya sudah install. Di sini ada non commercial use only. Ini maksudnya hanya tidak digunakan untuk komersil lah. Jadi ini digunakan untuk pribadi. Nah, selain VMware.com ini yang versi free ya. Jadi yang VMware Workstation 14 player ini free. Jadi secara gratis teman-teman bisa dapatkan. Namun ada juga yang berbayar nih, yaitu VMware Workstation Pro. Nah, itu berbayar. Jadi teman-teman juga bisa dapatkan kalau misalkan teman-teman punya license-nya bisa di-download ya gitu, atau punya kerekan gitu kan, bisa di-download juga. Cuman di sini saya rekomendasikan pakainya adalah player. Karena di sini saya untuk kebutuhan pribadi, untuk personal sendiri, jadi saya rasa cukup untuk lab ini dengan menggunakan VMware Workstation. Seperti itu. Oke. Di sini setelah dibuka VMware Workstation-nya, teman-teman bisa klik di sini Open Virtual Machine. Nah, di sini ada pilih di sini ya. Pinet Lab yang tadi saya download, klik aja di sini. Nanti akan di-import otomatis. Nah, di sini ada storage path for the new virtual machine. Bisa arahkan karena di sini storage saya juga penuh. Jadi saya arahkan ke sini ke external hard disk ya. Oke, Pinet Lab. Oke, bentar saya arahkan ke sini. Pinet Lab. Oh, sepertinya saya belum buat foldernya ya. Sini saya buat dulu deh foldernya. Pinet Lab. Oke, sini saya arahkan ke sini ya. Pinet Lab. Oke. Nggak masalah nih presentation, saya arahin ke sini aja. Oke, kemudian pilih import ya. Nanti akan otomatis import pinetlab.ova-nya. Jadi teman-teman perlu teman-teman pahami juga untuk Pinet Lab ini. Pinet Lab ini bisa didapatkan secara gratis, itu yang penting. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Nah, si Pinet Lab ini minimal itu versi gratis 5 user yang bisa digunakan. Sebenarnya nggak ada masalah ya kalau untuk digunakan secara pribadi, itu untuk 5 user cukup. Jadi kalau teman-teman misalkan mau pakai 20 user secara bersamaan gitu kan, secara share gitu, ingin digunakan secara share atau bersama-sama, itu versi gratis itu nggak bisa digunakan. Jadi teman-teman bisa bayar atau beli license lagi untuk versi di atas 5 user itu. Itu sebenarnya nggak ada masalah sih. Itu karena secara fitur sama aja sebenarnya. Oke, ini masih nunggu ya VMware Workstation 14 player, masih import Pinet Lab-nya. Oke. Ini saya lagi coba baru pertama install sih untuk Pinet Lab ini. Saya coba juga fitur-fiturnya. Namun yang saya baca adalah dokumentasinya adalah seperti itu. Nah, kemudian untuk spesifikasi ya, spesifikasinya di Pinet Lab ini, kalau saya pribadi sih rekomendasikannya itu memori 16 GB. Kemudian untuk prosesornya adalah i7 atau i5 juga bisa digunakan. Kemudian harddisknya itu 250 lah kalau untuk laptop yang sekarang ya, atau 500 GB gitu. Itu bisa digunakan untuk agar CPU-nya juga nggak tinggi dan stabil gitu kan untuk dijalankan. Oke, seperti itu. Nanti juga tampilannya ini Pinet Lab sama FNG itu mirip-mirip ya. Mirip-mirip, jadi aksesnya itu via browser juga gitu. Cuman bedanya tadi yang saya jelaskan, kalau Pinet Lab itu kita bisa dapatkan image-nya di cloud, tinggal masuk aja CLI, nanti ada komennya di situ, kita tinggal ketik aja. Nah, kalau di FNG kan kita download dulu di web eksternal tuh untuk import image-nya gitu kan. Nanti akan saya coba praktekkan juga untuk upload image-nya.
Oke, sudah selesai ya. Kemudian kita pastikan juga nih settingannya di sini. By defaultnya udah ada ya di setting untuk koneksi dari laptop ke Pinet Lab. Jadi by default adalah network adapter adalah NAT, kemudian network adapter 2-nya adalah bridge. Ini saya nggak rubah apa-apa ya. Oke, saya cancel. Kemudian di sini saya jalankan play virtual machine. Kita klik. Oke, masih proses untuk booting ya. Nah, ini masih proses untuk booting. VMware starting. Oke. Nah, ini ada logo Pinet Lab-nya. Pinet Lab. Oh, ini lab ya. Yang ini lab. Oke. Oke, masih proses untuk loading. Nah, di sini udah ada menu login, nanti akan langsung muncul menu login, use HTTPS or HTTP. Nah, ini ada IP address yang otomatis didapatkan dari si VM 192.168.187.145. Oke, kita enter aja di sini. Nah, Pinet Lab login, kita masukin aja di sini udah ada password tuh. Default root password is Pinet. Masukin aja di sini root, kemudian passwordnya adalah Pinet. Oke, kita masukin aja. Oke, masih loading ya. Kalau seberapa cepat untuk setupnya tergantung dari laptop teman-teman sendiri sih sebenarnya. Nah, nanti kan diarahkan ini. Kita masukin aja passwordnya, bebas passwordnya ya. Asal diingetin aja nanti pas login. Password, masukin lagi. Password. Nah, ini di oke aja. Kemudian sini pilih DHCP. Ini di oke aja. Ini pilih direct connection untuk koneksi ke internetnya. Oke. Nah, nanti dia akan reboot otomatis. Oke, Pinet Lab ini akan reboot otomatis. Oke, masih proses untuk booting ya. Nah, ini udah login, masukin di sini root. Kemudian password yang baru ya, kita masukin yang tadi kita input. Oke, nah ini udah masuk. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman bisa pastikan dulu nih koneksi internetnya. Ping ke 888. Oke, bisa. Kemudian selanjutnya ping dengan nama domain misalkan detik.com misalkan. Oke, bisa juga. Berarti ini koneksi internet udah nggak ada masalah ya. Oke, kemudian tadi adalah IP-nya 192.168. Bentar. Nah, ini 192.168.187.145. Langkah selanjutnya kita pastiin dulu nih. Kita buka CMD. Kita tes ping dari laptop ke Pinet Lab. Oke, buka dua nih. Saya close dulu. Oke, kita pastiin ping 192.168.187.145. Oke, bisa ya. Ke 145. Kemudian langkah selanjutnya adalah tentunya kita bisa buka browser. Ini kita close dulu ya. Close, kemudian buka browser Google Chrome. Oke. Nah, kemudian tik aja 192.168.187.145 tik sini. Nah, ini akan diarahkan seperti ini. Ada
menu Pinet Lab. Nah, yang perlu teman-teman pahami ya, kalau ada isu misalkan buka di Google Chrome, di sini saya menggunakan Google Chrome. Ada pertanyaan juga sebenarnya dari teman-teman yang lain, ada error nih ketika saya menggunakan Google Chrome. Gimana caranya untuk mengatasinya? Nah, teman-teman bisa ganti atau saya referensikan itu menggunakan Mozilla Firefox. Jadi teman-teman bisa menggunakan Mozilla Firefox. Kemudian di sini ada dua pilihan mode ya, ada mode online dan ada mode offline. Nah, ini bedanya di mana? Jadi kalau mode online mode ini teman-teman bisa dapatkan lab secara online, tentunya dengan koneksi ke internet ya. Lab bisa teman kerjakan di sini secara online. Kemudian di sini offline tentunya adalah tidak terkoneksi ke internet. Jadi hanya untuk lokal aja kayak gitu. Nah, di sini saya pilih lokal dulu ya atau offline dulu. Nanti tentunya juga akan saya live-kan yang online mode. Namun di sini untuk lebih pahami untuk lebih memudah dipahami saya pilih offline mode dulu. Klik di sini. Oke. Nah, di sini diarahkan ke menu login ya. Ada username, ada password, ada default console. Di sini username-nya adalah admin. Saya coba masuk admin, kemudian Pinet. Nah, di sini ada captcha ya, masukin aja np login. Oke. Pinet. Nah, ini mirip-mirip kayak VNG ya tampilannya. Oke, masih loading. Di sini saya pakai version 4.2.10. Oke. Nah, ini saya save aja ya. Oke, tampilannya nih mirip-mirip kayak VNG ya tampilannya. Oke, mantul juga sini. Oke. Kemudian untuk dapatkan image-nya gimana sih caranya? Tadi yang saya jelaskan, kalau FVNG atau JNS3 teman-teman bisa import image itu didapatkan dari external website. Nah, kalau ini enggak. Jadi bisa dapatkan di cloud-nya. Oke, caranya gimana? Teman-teman perlu download dulu Putty ya. Pertama di sini di web teman-teman bisa download Putty di sini. Kenapa saya pakai Putty? Karena lebih jelas ya. Jadi kalau di sini kan agak ribet nih, tulisannya juga kecil-kecil, terus juga nggak bisa di copy paste. Nah, kalau di Putty kita bisa copy paste. Kita buka Putty di sini. Oke, di sini saya sudah download. Kemudian masukkan IP address-nya 192.168.187.145. Di sini portnya adalah 22. Oke, kita open. Nah, di sini pilih yes. Masukin di sini tadi root. Nah, ini password yang baru nih yang tadi kita ketik. Password. Oke. Nah, ini udah masuk ke rootnya ya, ke Pinet Lab. Tadi yang saya jelaskan adalah gimana caranya mendapatkan image-nya. Nah, teman-teman tinggal ketik aja di sini I share. Kemudian misalkan teman-teman mau cari Junos ya misalkan ya. Kalau Juniper kan nggak bisa di sini. Juniper misalkan. Nah, dia nggak dapet tuh. Tapi kalau ketik-ketik Junos, nah teman-teman akan dapat nih. I share Junos. Example tuh. I share search Vios misalkan. Oh, Vios. Si loading ya. Oke, I share Vios. Atau misalkan I share Mikrotik misalkan deh. Mikrotik. Oh, I share search dulu teman-teman. Search misalkan Junos, Juniper ya, Juniper misalkan. Nah, ini baru dapat nih iOS-nya tuh, I share tuh. Tadi saya salah komen ya, sorry. Oke, Juniper atau misalkan Junos bisa nggak nih di sini? Junos. Oh, bisa tuh. Junos juga bisa, kita bisa dapatkan di sini. Kemudian kalau misalkan I share Cisco ya. Nah, kalau Cisco itu kan IOL ya. IOL itu singkatan dari iOS on Linux. IOL. Kayaknya banyak nih, loadingnya lama soalnya. Kita lihat. IOL. Oh, banyak kan? Betul. Nah, ini teman-teman bisa download nih iOS nih. Oke. Ini komen-komen di sini, di Pinet Lab ini turunan dari Ubuntu atau Debian ya.
Atau misalkan mau download tadi Mikrotik, misalkan Mikrotik, ya kan? Search aja Mikrotik. Nah, ini dapat nih. Ada versi yang 7, ada versi 6 gitu. Kemudian cara downloadnya gimana? Ketik aja di sini I share. Kemudian pull ini untuk download ya. Download misalkan di sini teman-teman download tadi Cisco ya. Misalkan saya download Cisco di sini. Saya ini dulu deh. Cisco misalkan download. Nah, versi yang layer 2 ya. Download di sini ketik pull aja. I search pull, kita di ini aja nih, di drag nih. Kalau di putih gini, di ini udah pasti. Nah, jadi kalau di putih itu kita drag aja, kita in aja, kita blocking aja. Kemudian klik kanan di sini. Jadi kalau di putih itu udah otomatis copy paste. Jadi kalau di blok kayak gini nih misalkan. Nah, ini udah copy nih. Tinggal di sini klik kanan, paste aja udah langsung. Oke. Kemudian kita download di sini. Ini filenya berapa nih? 100 mega ya, 106 ya. Kita coba ya dulu download ya. Download. Oke. Ini juga lumayan gede nih filenya nih. Download, tunggu dulu download ya. Speednya juga tergantung dari kecepatan internet di rumah ya, masing-masing atau di kantor. Oke, sini size-nya saya download sebesar 106 mega. Oke, jadi image ini udah di save di cloud-nya ya. Pastikan juga teman-teman sebelum download itu koneksi internetnya stabil. Misalkan ping ke 88 atau ping ke nama domain itu bisa kayak gitu. Nah, kalau udah bisa, teman-teman bisa lakukan ini. I search YOL gitu misalkan, atau Mikrotik, atau Juniper, atau Huawei, atau misalkan Firewall FortiGate, itu bisa dapatkan. Bisa teman-teman dapatkan ya. Ini masih download progress. Oke, di sini download sukses ya. Download image sukses. Coba kalau misalkan yang lain, saya coba cari misalkan FortiGate ada nggak ya? Search FortiGate. Misalnya saya share. Oh, dia nggak ada. Oke. Atau misal tadi Juniper Junos ya. Nanti saya coba ini lagi, reset lagi. Junos ini ada nih. Ini gede juga filenya. Atau Mikrotik ya. Mikrotik. Oke, Mikrotik ini yang kecil nih. Kita coba Mikrotik ya. Kita coba ya. Kita coba Mikrotik. Kita download yang mana nih? Coba download yang ini deh. Kita drag di sini. Terlalu tadi asset, ketik aja di sini pull. Nah, kita coba tes. Nah, tes download. Oke. Kita download filenya 33 megabyte. Oke, masih proses downloadnya. Oke, download image sukses. Sekarang saya buka lagi di sini PNetLab. Nah, setelah teman-teman import image, setiap kali import image di PNetLab atau di FNG ya, teman-teman membutuhkan namanya permissionnya. Sini sistem setting. Kemudian di sini klik aja fix permissionnya. Kalau di FNG lewat CLI ya bisa. Kalau di sini lewat GUI itu bisa. Setelah itu pilih main. Oke, kemudian bikin lagi baru. Misal di sini lab 1 ya, misalkan. Min, kemudian add aja di sini.
Oke, kita klik kanan, pilih Note. Nah, ini ada Mikrotik tuh, udah ada tuh. Mikrotik, kemudian ada versi 6. Jadi kalau teman-teman misalkan di sini download lagi, misalkan versi yang 7, di sini dia akan embednya akan otomatis muncul nih. Kan tadi saya downloadnya cuma 1. Oke, di sini save. Kemudian atau saya tadi download Cisco ya. Saya download Cisco IO. Nah, ini IO, kita cek, kita buka. Kan nggak usah ribet-ribet download di eksternal, pakai WinSCP untuk drag and drop image. Tinggal klik aja nih di sini. Oh, invalid. Ah, ini ada. Oke, save. Kita coba ya. Oke, ini logonya adalah router. Kita coba buka di sini. Kita start. Oke. Oke, kita open SSH putih. Coba ya, work atau enggak nih di sini. Atau Mikrotiknya juga kita open, kita start. Kemudian kita klik loading. Oke, kita klik start. Oke, bisa loading ya. Oke, ternyata ada isu nih sepertinya. Caranya gini, teman-teman klik kanan lagi di sini, pilih Node, kemudian pilih Mikrotik OS. Sini versi yang 6.48.1. Kemudian di sini ada keymo optionnya, dikosongin aja nih di sini. Oke, kosongin aja. Kemudian pilih save. Oke, sini buat baru, klik kanan, ini yang baru tadi ya, yang tadi dikosongin. Yang tadi dikosongin. Oke, yang tadi dikosongin. Klik kanan, pilih start. Oke. Coba. Oke. Nah, ini kita klik 2 kali, pilih menu SSH, kemudian muncul menu CLI. Ini kita coba ya, bisa atau enggak ya. Sebenarnya ada isu juga nih, harus ada troubleshooting. Setelah saya coba reset, jadi seperti itu isunya. Tidak dikosongin tuh yang di keymo optionnya. Oke, sini masih loading. Agak lama ya untuk bootingnya, karena memang spesifikasi laptop saya juga nggak terlalu tinggi. Nah, ini udah muncul nih. Oke, Mikrotik login, masukin aja di sini admin. Defaultnya ya, password defaultnya admin. Kemudian enter, passwordnya kosongin aja. Nanti di sini ada menu lesson, pilih no aja. Oke, jadi seperti ini ya untuk konfigurasi PNet Lab, import. Kemudian tadi juga saya jelaskan import image-nya di cloud, caranya gimana, terus untuk instalasinya saya jelaskan. Kemudian juga untuk isu di Mikrotik itu juga udah saya jelaskan. Oke, tadi yang Cisco juga udah jalan kan ya? Cisco ya. Nah, Cisco nih tadi nih. Nah, ini juga udah jalan. Oke. Demikian lab simulasi dengan PNet Lab, cara setupnya gimana. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ingin belajar tentang networking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.